Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Slow. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir, menyempatkan hadir di channel ini, mencari informasi di balik keraguan dan kecemasan, kekhawatiran dan masalah bahkan yang teman-teman hadapi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan, ingin Anda ketahui, Anda temukan di dalam channel ini ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan selalu mendukung channel ini. Mungkin sejak awal sampai detik ini ya, saya masih ingat itu dari 0 subscriber, alhamdulillah sekarang 400.000 lebih. Pencapaian yang luar biasa ya kalau menurut saya ini dan rekan-rekan yang lain juga. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa dan supportan dan dukungan dari teman-teman yang juga luar biasa banget untuk kami, menjadikan saya masih bertahan ada di YouTube sampai detik ini. Masih tema yang sama, membahas seputaran pinjaman online dan kejahatan debt collector. Hari ini yang mau saya bahas itu adalah waspada, perubahan pinjol legal akan menjadi ilegal menjelang akhir tahun ini. Ya, kenapa? Itu kan menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Kenapa ya, Bang? Gitu ya. Karena saya memahami dari email-email yang masuk, dan saya tidak bacakan email ini. Tadi saya sudah baca email-emailnya, tapi di dalam video saya tidak bacakan emailnya. Saya hanya memahami email yang masuk dengan ancaman yang dikirim oleh debt collector dari beberapa pinjol legal yang ada. Ya, yang penting teman-teman boleh ikutin video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan hanya menonton judul saja, jangan hanya menonton cover thumbnailnya saja. Kalau bisa nonton ini sampai habis biar paham apa sih yang sedang dibahas. Dan saya sampaikan juga bagi yang mau curhat atau yang mau konsultasi masalah hutang piutang mereka, bisa di nomor yang ada di layar Anda. Dan yang ingin berlangganan di channel ini mendapatkan akses untuk ke grup WhatsApp, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan yang belum support silahkan di sini. Buat teman-teman semuanya, hari ini dengan judul yang sama, judulnya ya tentang waspada, pinjol legal akan berubah menjadi ilegal menjelang akhir tahun. Kenapa seperti itu? Tadi di email ya, ini banyak yang bertanya ke saya. Ada juga yang terbaru, si pinjol akan melacak riwayat kredit Anda. Ya, dia akan melacak riwayat kredit Anda berdasarkan slip OJK yang ada. Kan di beberapa pinjol legal sudah mempunyai akses untuk ke slip. Bukan semua ya, di beberapa pinjol legal yang khususnya mereka sudah difasilitasi oleh OJK untuk pengaksesan slip ini. Dan mereka nanti, poin di sini, tujuan dari mereka mencari tahu daftar riwayat perkreditan Anda ini dari slip tadi itu bukan semata untuk melihat saja berapa cicilannya Anda, tidak. Dia akan melempar hal ini yang menjadi dokumen rahasia ini, dia akan lempar ke penagih hutang. Nanti penagih hutanglah yang akan mendaur ulang hal ini, kayak mana hal ini bisa menjadi suatu tekanan. Ya, contoh, mobil Anda masih kredit nih dengan BA sekian. Ya, kalau saya di Padang gitu, kalau Anda di Jakarta dengan B sekian, dengan plat nomornya sekian gitulah. Ya. Ini kalau ketemu sama kami bisa ambil nih. Itu kan bahasanya kecil, tapi dalam dari segi tekanannya. Atau, oh ternyata rumah Anda masih kredit KPR. Oke, kami akan temui pihak bank itu dan akan meminta Anda untuk melakukan pelunasan segera. Ya, dan itu masih pola ancaman kecil. Dan ancaman besarnya, Anda akan menemukan menjelang akhir tahun ini detik-detik ancaman dengan somasi hukum. Ya, dan itu akan berbeda karena saya perhatikan pinjol telah belajar di setiap pengalaman menjelang akhir tahun. Ya, 2019 berbeda pola mereka, akhir 2019, akhir 2020 berbeda, akhir 2021 berbeda, dan akhir 2022 ini
mereka akan campurkan 3 perbedaan di 3 tahun yang lalu di akhir 2022. Persiapkan diri teman-teman semuanya, ya. Jangan pernah terhanyut dengan ancaman apapun, ya, baik itu mereka ingin mempenjarakan Anda, datang ke rumah membawa berbagai macam persilah yang mau mereka bawa, atau kehadiran mereka dengan persi-persi lain, ya, yang di luar dari konteks utang. Nggak perlu Anda percaya, ya, karena kita masih berpegang teguh kepada aturan terbaru OJK. Wajib menagih 90 hari masih dipakai walaupun pinjol tidak mentaati, tapi Anda yang memakai. Kalau Anda gagal bayarnya sudah di atas 90 hari, berhentilah sampai di situ. Habis itu peraturan OJK lagi 0,4% per hari untuk pinjaman konsumtif. Ya, kalau pinjol tidak melakukan hal itu, kita yang menghitung sendiri. Contoh, hutang Anda 1 juta, 0,4% per hari berarti Rp4.000. Ya, 1 hari. Kalikan berapa lama tenor Anda. Misalnya 30 hari, berarti kalikan 4.000 kali 3, 120.000. Itu bunga yang ditetapkan oleh OJK. Lebih dari itu, Bang, pertanyakan tentang hal itu. Ya, jangan hanya diam saja. Jangan hanya diam dan menunggu. Kalau misalnya si pinjolnya tidak mentaati, ya sudah, kita yang taati aturan. Ini juga ada menarik, ya. Ini dikirim dari siapa ini? Ucapan terima kasih, satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan. Oke, kita baca ini ya, karena katanya tidak pernah ditanyakan. Saya coba baca dulu. Ini baru masuk nih emailnya nih. Pagi Bang Medi, terima kasih atas video-videonya yang buat saya dan mungkin seluruh penonton setia Anda yang membuat hidup ini sangat berarti. Terima kasih sekali lagi karena edukasi dan semangat Anda membuat saya tidak melakukan hal-hal bodoh, menerima segala kenyataan dan merendah di hadapan Tuhan. Saya sudah jatuh tempo di beberapa APK sejak 5 Oktober 2022, masih berlanjut sampai besok-besoknya. Wow, berarti baru telat-telat bayar ini ya, tapi oke juga lah gitu loh. Dia menonton video ini dan merasa teredukasi. Memang visi misi kita adalah membangkitkan semangat orang yang memang sudah tidak semangat lagi, ya. Dan dengan adanya email seperti ini, berarti kita melakukan hasil meskipun sedikit gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa banyak ya. Bang, saya mau tanya nih, apakah pinjol legal bisa tahu data-data di Slick tentang pengambilan? Barusan ini saya bahas gitu loh, ya. Ini sudah muncul gitu kan. Ini langsung sudah muncul. Tahu data-data Slick tentang pengambilan KPR perumahan di mana status kendaraan saya yang masih dicicil di bank. Jujur, saya menenangkan diri di rumah KPR saya dan di luar kota. Berarti tadi juga ada yang menyampaikan hal-hal seperti ini sih ya. Jujur, saya menenangkan diri di KPR ada di luar kota, jadi saya tidak tinggal di alamat rumah yang saya ajukan di APK pinjol legal. Karena yang saya takutkan pinjol bisa tahu alamat-alamat KPR dan kendaraan saya. Kendaraan kan dari STNK menurutku ya Bang. Mohon jawabannya Bang Medi, diprivasikan ya abangku. Oke. Mohon maaf, di sini tadi kan dibilanginnya tentang pengambilan KPR saya perumahan di mana status kendaraan saya yang saya masih cicil di bank. Kalau cicil di bank ya pasti dong, ya. Bukan seperti yang Anda bilang kalau kendaraan itu surat tanda nomor kendaraan itu memang STNK, ya. Tapi di dalam kita akad kredit itu kan ada foto STNK, jenis kendaraan, nomor platnya dan lain sebagainya. Di dalam data Slick itu kemungkinan ini bocor, ya, bocor gitu loh, atau pihak dari pinjolnya mempunyai akses ke orang dalam yang ada di banknya, tempat mereka mencicil, atau terjalinnya kerjasama antara leasing dan pinjol ini. Kalau soal di KPR itu bisa-bisa saja karena dilacak melalui nama yang ada dari tim analis karena mereka berwenang dan mereka diberi akses oleh OJK. Tapi untuk menyebarkan data yang privasi itu nggak boleh. Ya, kita lanjutkan dulu di sini. Mohon jawabannya Bang Medi, diprivasikan ya abangku. Oke, saya privasikan.
Saya galbay mulai Oktober ini di 22 APK, total 40 jutaan lebih. Saya nggak sanggup bayar dan menyerah sudah daripada keluarga saya hancur gara-gara jualin semua hutang sana sini. Saya memang rencana ada yang tetap saya bayar di APK-APK yang menurutku masih masuk akal saya bayar. Saya nggak sanggup bayar yang tempo cuma 12 hari. Makasih Bang, sehat selalu dan terus kasih semangat orang-orang yang membutuhkan Abang. Saya tunggu dan saya sambut Abang ketika Abang ke Jawa Timur, Surabaya. Amin. Insya Allah saya akan hadir ke Surabaya kalau umur panjang ada rezeki, saya hadir ke situ ya. Oke, di sini. Ya, seperti yang Anda sampaikan, kalau memang mereka mengetahui akses-akses itu, tadi juga saya sudah bahas ya. Saya sudah bahas. Memang di detik-detik akhir tahun, segala upaya dalam penagihan akan dikeluarkan. Segala ide untuk penagihan ini akan dimunculkan. Makanya saya bilangin sama Anda, persiapkan diri Anda. Dan sekarang kalau misalnya ada Anda kredit perumahan atau kredit mobil yang sedang berlangsung, ini tidak ada ngaruh dengan gagal bayar di pinjol. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Anda ada kredit di luar, hutang mobil, motor, rumah, tidak ada pengaruh dengan gagal bayar pinjol. Ya, hutang tetap akan berjalan dan Anda selesaikan sampai akhir. Kalau soal Anda gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, itu kembali ke diri Anda saja. Apalagi dengan tenor atau jangka waktu yang cukup singkat. Jarang orang bisa memutarkan uang mereka untuk menutupi hutang dengan waktu yang sesingkat mungkin, 12 hari cuma. Ya, ditambah lagi saat ini nominalnya sudah 40 jutaan. Dan habis itu Anda menyampaikan di sini, Anda akan melakukan pembayaran mana pinjol yang dirasa sama Anda sesuai masih dalam tahap yang wajar. Ya sudah, Anda lakukan aja itu. Ya. Dan soal ini lagi, dari mana mereka mendapatkan nomor ini apa nih? Pinjol bisa tahu alamat KPR dan kendaraan saya. Kendaraan kan dari STNK menurutku. Mohon jawabannya Bang Medi. Itu nggak ada masalah. Kalau sempat dia bertindak di luar dari hal yang sebenarnya, kita ini adalah negara hukum dan saya yakin polisi yang ada di Indonesia ini cukup tegas dengan hukum-hukum yang berlaku di negara ini. Anda tinggal bikin laporan. Ya. Mereka tahu soal kredit Anda, kredit kendaraan, kredit rumah. Itu adalah metode menjelang akhir tahun karena segala upaya akan dimunculkan dalam melakukan penagihan. Ya. Saya harap tahan diri Anda. Jangan terhanyut dengan hal itu. Jangan hanya sebatas dia mengirim plat nomor kendaraan kita, terus kita jadi cemas, kita jadi stres, jangan. Ya, kalau sempat ada si DC yang ngirimkan nomor plat kendaraan Anda, datang ke kantor polisi terdekat. Saya merasa terancam Pak dengan plat nomor saya, mau diincar orang ini. Nah, ya, lihatlah persi-persinya di situ. Ya, yang penting jangan pernah ada takut. Oh iya Bang, saya ada di grup Anda kok Bang, makasih. Oke ya, sudah ada di grup berarti ya. Pokoknya menjelang akhir tahun ini unik-unik. Pagi Bang, saya Faisal dari Jawa Tengah. Saya mau tanya soal pinjaman Shopee S-Pinjam. Saya ada pinjam di Shopee 5 juta dengan tenor 12 bulan, angsuran per bulan. Kalau ditotalin pinjaman plus bunga selama 2 bulan jadi 7 juta. 5 juta 7 juta, oke. Berarti 22 berapa ya? Bentar. Kalau 5 juta jadi berarti 40%. 40% lebih. Ya, oke. Sedangkan aturan OJK bunga per tahun 12 sampai 24% maksimalnya. Kalau kayak gitu gimana ya, Bang? Apa harus dibayar apa enggak? Mohon dijawab. Ini. Makanya saya bilangin, ya, saya screenshot dulu. Makanya saya bilangin, OJK itu menerbitkan aturan ngawur gitu. Ya, 0,4% per hari untuk pinjol jangka pendek. Ya, kalau misalnya ada pinjol yang melakukan hal itu lebih dari 0,4%, masyarakat ini mengadu kemana? Ya, masyarakat ini melapor kemana? Aturannya OJK dengan adanya peraturan yang terbaru beriringan dengan ruang pengaduan khusus gitu loh. Biar pengaduan tentang penyalahan aturan yang dibikin OJK cepat tercover. Ya, ini OJK enggak nerbitin aturannya sudah gitu loh. Nanti itu kan sudah ada OJK nyuruh ke WA, laporkan ke 157 ke web OJK ini.
nggak ditanggapi. Bikinlah satu ruangan pengaduan khusus korban pinjol. Saya yakin Anda akan terkejut dengan jumlah pengaduan yang masuk nanti. Ya, habis itu ini lagi, ini kan dari aturan OJK kan ada juga. Kalau untuk yang jangka panjang masih 12-24%. Ini 40% Shopee pinjam. Ya, kemana mereka harus melapor? Kemana Anda akan nanti menindaklanjuti dari laporan itu? Ya, ini tolong dari OJK jadikan ini PR, jangan hanya menerbitkan aturan yang membuat masyarakat bingung gitu loh ya. Jadi gini aja untuk Bapak yang bertanya tentang Shopee, kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang ada, Bapak screenshot aturan terbaru dari OJK, kirimkan kepada pihak Shopee-nya, sampaikan mohon maaf, saya akan stop dulu pembayaran saya karena saya melihat adanya peraturan terbaru dari OJK, saya minta restrukturisasi dan keringanan. Karena saya cukup diberatkan dengan cara bunganya, dengan penetapan bunganya. Sampaikan aja seperti itu dan nanti mereka kan apa kata mereka nanti Anda bisa kirim lagi ke email saya atau bisa langsung masuk ke Instagram saya @mendibroni aja. Ya, nanti di situ kita bisa berdiskusi lebih detail lagi atau bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Ya, intinya waspada menjelang akhir tahun, hati-hati dengan ancaman dan tekanan dari debt collector. Jangan terlalu fokus soal ancaman, tapi fokuslah bahwa si debt collector mengejar target untuk bonus akhir tahun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Jangan lupa disupport channel ini supaya makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.